wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai hukum. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pinjaman online. Ini berkaitan dengan begitu maraknya pinjaman online dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini, perkembangan saat ini di era digital, bahwa semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah digital ini. Tidak terlepas dari penggunaan elektronik, tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Demikian juga dalam perjanjian pinjam-meminjam. Ini juga banyak sekali perjanjian pinjam-meminjam secara online. Dalam segala aspek kehidupan manusia, banyak penggunaan digital, banyak penggunaan teknologi informasi. Baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang politik, pertahanan, keamanan, bidang budaya, seni, dan sebagainya. Dalam bidang perekonomian juga sangat banyak penggunaan teknologi digital ini. Penggunaan teknologi dan informasi ini. Internet pada masa dahulu, ketika awal-awal munculnya internet, itu dianggap sebagai sesuatu yang maya, sebagai dunia yang maya. Namun saat ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, bahwa internet tidak lagi dianggap sebagai dunia maya, tetapi sudah menjadi realitas kehidupan manusia. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa tidak lepas dari penggunaan internet. Terlebih lagi pada saat ini, di era pandemi COVID saat ini, dan di era revolusi industri 4.0. Penggunaan internet bukan sesuatu yang baru lagi. Bahkan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita semua. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Termasuk di sini dalam perkembangan perekonomian ini sangat dipengaruhi oleh adanya penggunaan internet dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah dalam bidang finansial. Dalam penggunaan internet di bidang finansial, yaitu adanya pinjam-meminjam secara online, pinjam-meminjam dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Nah, ini di satu sisi memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Karena kemudahannya, karena penggunaannya bisa dilakukan di mana saja. Orang bertransaksi, orang mengadakan pinjam-meminjam, mengadakan perjanjian pinjam-meminjam, tidak seperti dulu lagi secara konvensional, harus bertemu langsung. Dengan penggunaan digital, penggunaan teknologi informasi ini, maka orang di jarak jauh pun bisa melakukan perjanjian pinjam-meminjam ini. Karena penggunaan online itu bisa dilakukan di mana saja. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dimanapun juga kita berada. Nah, di samping itu, di satu sisi memberikan manfaat pada kehidupan manusia, tetapi pada sisi lain, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam berita-berita, dalam media cetak maupun media elektronik, maupun dalam kehidupan kita, di lingkungan-lingkungan kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan, masalah-masalah yang berkaitan dengan pinjaman online ini. Kehadiran pinjaman online ini merupakan salah satu penggunaan artificial intelligence atau AI dalam perekonomian kita di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia saat ini. Merupakan kecerdasan artifisial. Jadi bukan kecerdasan nyata, tetapi kecerdasan artifisial. Nah, kalau kita lihat pada masa dahulu, orang melakukan transaksi, melakukan hubungan hukum, harus datang, harus bertemu langsung, harus berjabat tangan, harus tanda tangan di kontrak-kontrak yang dilakukan secara manual. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Banyak kontrak yang dilakukan bahkan tidak harus bertatap muka langsung, tetapi dari jarak jauh. Yang satu di sini, yang satu entah di mana. Dimanapun juga orang berada bisa melakukan hubungan hukum antara para pihak. Karena penggunaan smartphone, penggunaan berbagai alat komunikasi elektronik, penggunaan internet,
Nah, jadi bisa dilakukan dimanapun juga. Nah, maraknya pinjaman online ini, kalau kita melihat data dari OJK pada tahun 2020 dan tahun 2021 ini mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Kalau kita lihat pada tahun 2020 itu dari 11,76 triliun antara itu, kemudian di per Juni 2020 dan sekarang pada tahun 2021 per Juni juga sudah mencapai 23,38 triliun. Ini menunjukkan bahwa ada kenaikan hampir 100%, sekitar 98,8%. Nah, ini peningkatan yang sangat luar biasa dan saat ini perusahaan pinjaman online atau memberikan perusahaan fintech, financial technology sudah mencapai sekitar 124 sampai 125 jumlahnya. Ini yang legal dan masih banyak ternyata dalam lingkungan kita, masih banyak juga di samping yang legal tadi ada yang ilegal, fintech ilegal, pembeli jasa layanan pinjaman online ilegal itu sangat banyak. Nah, inilah seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, peningkatan pinjaman online ini pada satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM, mikro, kecil, menengah maupun perusahaan besar ini sangat membutuhkan pinjaman-pinjaman karena dalam pengelolaan usahanya, dalam perkembangan usahanya tentu semuanya membutuhkan permodalan. Nah, permodalan itu bisa diperoleh dari diri sendiri maupun dari pihak lain. Nah, salah satunya ini kalau dulu semuanya harus mengakses bank dan ini tidak semua bisa mengakses pinjaman secara manual di lembaga perbankan misalnya secara konvensional. Nah, ini bisa menggunakan pinjaman-pinjaman online. Nah, disinilah pada satu sisi memberikan manfaat besar bagi perkembangan masyarakat, perkembangan dunia perekonomian. Tetapi pada sisi lain ternyata banyak sekali juga permasalahan-permasalahan yang kita dengar, kita lihat, kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenai kerahasiaan data konsumen, kemudian juga perlindungan hukum bagi konsumen, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam secara online ini, dan berbagai hal lain. Nah, lalu apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Pinjaman online pada dasarnya merupakan pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, ini sudah diatur di dalam pasal 1 angka 3 POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK 01/2016. Nah, di situ dikatakan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, jadi ini adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam secara konvensional. Namun ini dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem jaringan internet. Nah, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, kemudian menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Kemudian kalau kita lihat dasar hukum mengenai pinjaman online itu apa? Di perjanjian pinjam-meminjam online itu dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Ada berbagai macam dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan perjanjian pinjam-meminjam secara online ini. Di antaranya adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian juga ada Undang-Undang tentang
Undang-Undang tentang OJK, kemudian POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun mengenai perjanjiannya sendiri sebenarnya belum diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena belum diatur secara khusus, ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang sui generis atau perjanjian khusus yang berdiri sendiri. Namun demikian, apabila melihat unsur-unsur dari perjanjian pinjam meminjam secara online, maka bisa dikualifikasikan perbuatan atau hubungan hukum tersebut adalah dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dasar dari hubungan hukum antara para pihak dalam pinjam meminjam secara online ini adalah perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukum ini adalah adanya perikatan antara para pihak. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, yaitu debitur dan kreditur, dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Nah, demikian juga di dalam perjanjian pinjam-meminjam online ini akan menimbulkan perikatan antara pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Nah, kemudian perjanjian pinjam-meminjam itu apa? Kita bisa lihat dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan barang tersebut sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Jadi prinsipnya di sini bahwa perjanjian pinjam meminjam online adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online atau berbasis teknologi informasi atau dengan menggunakan sistem internet. Nah, perjanjian pinjam meminjam online kita bisa lihat juga di dalam pasal 19 ayat 1 POJK nomor 77 tahun 2016 bahwa perjanjian ini ada minimal ada dua macam perjanjian, minimal ada dua macam hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara atau perjanjian antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman. Dan yang kedua adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi minimal ada dua macam perjanjian di sini, yaitu antara pemberi jasa layanan pinjam meminjam online berbasis teknologi informasi dengan penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Dan yang kedua adalah antara pemberi pinjaman dengan peminjam, yaitu dalam hubungannya perjanjian pinjam meminjam secara online itu. Nah, dalam hal ini perjanjian tersebut dicantumkan atau dituangkan dalam suatu dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik di dalam ketentuan POJK, dalam POJK nomor 77 tahun 2016 khususnya pada pasal 19 ayat 2, di situ dikatakan bahwa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sedikitnya memuat hal-hal yang ada di dalamnya. Jadi seharusnya wajib dimuat di dalam perjanjian dalam dokumen elektronik itu hal-hal yang ditentukan di dalam pasal 19 ayat 2 tersebut. Dan juga dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman juga dituangkan dalam dokumen elektronik juga. Nah, dalam perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di sini subjeknya siapa? Subjek hukumnya di sini adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Jadi bukan sistem elektroniknya sendiri yang menjadi subjek hukum, karena AI atau artificial intelligence itu kalau mau dikatakan sebagai subjek hukum itu menurut saya belum tidak bisa.
karena di sini tidak lebih tepat kalau merupakan suatu sarana atau alat yang digunakan oleh subjek hukum untuk mempermudah, untuk memperlancar kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah dalam perjanjian pinjam-meminjam secara online. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum di sini, karena tidak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum. Kalau kita kembali pada subjek hukum itu ada dua macam, yaitu orang dan badan hukum. Dan di sini artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ini tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Nah, jadi subjek hukumnya siapa? Subjek hukumnya di sini adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di sini dalam perjanjian pemberian jasa atau pemberian pinjaman secara online. Nah, apakah ini sah perjanjian pinjam-meminjam secara online ini? Tentu saja sah saja, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian. Lalu apa syarat sahnya perjanjian? Kalau kita melihat syarat sahnya perjanjian, maka di sini semua perjanjian, baik yang memiliki nama tertentu atau perjanjian nominat atau perjanjian bernama, maupun perjanjian innominat yang tidak memiliki nama tertentu atau tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetap berlaku ketentuan umum yang ada di dalam KUH Perdata. Sehingga di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian pinjam-meminjam secara online ini sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja? Yang pertama adalah adanya kesepakatan. Kemudian yang kedua, adanya kecakapan. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau objeknya tertentu. Kemudian ada kausa atau sebab yang halal. Mengenai syarat kesepakatan dan syarat kecakapan, ini merupakan syarat subjektif mengenai diri pribadi subjek hukumnya. Kalau tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ini berbeda dengan syarat yang ketiga dan syarat yang keempat, yaitu syarat suatu hal tertentu atau objeknya tertentu dan kausa yang halal. Ini berkaitan dengan objek perjanjian. Nah, di sini kalau tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Jadi secara otomatis dianggap tidak pernah ada perjanjian itu karena batal demi hukum. Nah, di dalam perjanjian, maka di sini juga harus memenuhi asas-asas hukum perjanjian. Dan asas-asas hukum ini merupakan sesuatu latar belakang yang membuat sesuatu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang menjadi latar belakang adanya atau menjadi rasio legis adanya suatu peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas hukum ini yang membuat hukum itu senantiasa hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan secara signifikan seperti saat ini, ketika penggunaan elektronik, penggunaan internet sedemikian maraknya, maka di sini ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah asas-asas hukum inilah yang menjadikan hukum itu lebih mudah untuk mengikuti perkembangan masyarakat, karena asas-asas hukum ini merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, asas-asas hukum ini ada asas-asas hukum umum dan ada asas-asas hukum khusus. Dan asas hukum khusus antara lain adalah asas hukum perjanjian. Nah, di dalam hukum perjanjian ada asas hukum yang namanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Asas konsensualisme ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian, bahwa perjanjian itu terjadi karena ada kesepakatan. Jadi, kalau sudah ada kesepakatan, maka perjanjian itu terjadi atau lahir. Kemudian yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Nah, di sini berbagai perjanjian itu meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, bisa masuk, bisa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Disinilah peran besar dari asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak ini kita bisa lihat di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
Artinya bahwa kalau perjanjian itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka di sini para pihak wajib mentaatinya, harus mentaatinya sebagaimana taatnya kepada undang-undang. Jadi mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Nah, ini asas kebebasan berkontrak. Jadi kalau perjanjian itu dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak. Nah, dari kata semua, di situ mengandung arti, mengandung makna bahwa siapapun juga bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Kemudian selanjutnya, semua orang bebas untuk menentukan dengan siapa melakukan perjanjian. Jadi pihaknya bebas. Kemudian yang ketiga, para pihak bebas untuk menentukan perjanjian semacam apa. Bentuknya bebas, bisa tertulis, bisa juga lisan. Kemudian juga isinya itu bisa ditentukan, hak dan kewajiban dan sebagainya. Perjanjian itu ditentukan secara bebas oleh para pihak. Jadi para pihak bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, isi perjanjian, dan juga para pihak bebas untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan dipakai jika suatu saat terjadi sengketa. Jadi hukum mana yang akan dipakai untuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Nah, inilah asas kebebasan berkontrak. Kemudian ada asas pacta sunt servanda, yaitu berkaitan dengan akibat perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian. Jadi apabila perjanjian itu sudah dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga para pihak terikat untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam secara online. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap data pribadi, terhadap data publik, terhadap data hak kekayaan intelektual. Jadi data, perlindungan terhadap data di sini seperti apa? Karena banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali penggunaan data-data yang disalahgunakan akibat dari adanya perjanjian pinjam-meminjam secara online ini. Lalu bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pihak? Bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen? Baik mengenai perlindungan data maupun hal-hal lain, baik terhadap perjanjian dan sebagainya, bagi para pihak. Perlindungan hukumnya seperti apa? Nah, dalam hukum ada perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum yang bersifat preventif atau preventive legal protection, kemudian ada represif atau repressive legal protection, dan juga ada curative legal protection. Nah, mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, maupun asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian pinjam-meminjam, maupun prinsip-prinsip mengenai hubungan hukum dengan secara elektronik atau dengan internet. Nah, ini harus seperti apa? Nah, perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, perlindungan hukum preventif ini bisa dilakukan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya sangat kompleks perjanjian pinjam-meminjam secara online ini, banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan hal ini untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hubungan hukum antara para pihak, yaitu antara pemberi pinjaman dan pemberi layanan pinjam-meminjam secara online maupun kepada konsumen atau pengguna atau pihak penerima jasa pinjam-meminjam online ini. Nah, kemudian perlindungan hukum ini juga bisa dilakukan selain dengan peraturan perundang-undangan, juga dengan adanya pemberian izin, kemudian adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan izin ke OJK. Nah, ini sebagai suatu bentuk pengawasan supaya atau untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian juga dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian, karena perjanjian pinjam-meminjam secara online ini pada prinsipnya bisa dikualifikasikan dengan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya, maka bisa dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian juga peraturan mengenai
pinjam-minjam, di samping perjanjian pada umumnya juga perjanjian mengenai pinjam-minjam pada umumnya. Dan juga pengaturan mengenai wan prestasi. Juga ada POJK nomor 77 tahun 2016. Nah, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Kemudian juga ada perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran, terjadi penyimpangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sanksi ini ada sanksi yang bersifat sanksi pidana, ada sanksi administratif, dan ada pula sanksi perdata. Nah, berkaitan dengan sanksi perdata, ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang dalam hal ini, dalam pembahasan kita ini adalah hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Maka di sini kalau terjadi wan prestasi, tidak dilaksanakan perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati bersama, maka di sini pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan berdasarkan wan prestasi tadi, yaitu untuk pertama bisa meminta adanya pelaksanaan perjanjian dengan maupun tanpa ganti kerugian, atau yang kedua bisa mengajukan pembatalan perjanjian dengan atau tanpa ganti kerugian, atau yang ketiga bisa juga menggugat untuk diberikan ganti kerugian saja. Nah, kemudian juga selanjutnya bisa dilakukan perlindungan hukum yang bersifat kuratif, yaitu perlindungan hukum kepada para pihak ketika pada saat terjadi sesuatu pelanggaran atau penyimpangan itu pada saat itu juga. Kemudian mengatasi pinjaman online ilegal itu seperti apa? Karena ternyata meskipun sudah ada peraturan bahwa ada kewajiban untuk mendaftarkan, untuk memperoleh izin OJK kalau akan mengadakan layanan jasa pinjam-meminjam secara online ini, namun ternyata masih banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech atau financial technology yang tidak didaftarkan, tidak mendapat izin dari OJK. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih ilegal. Nah, untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap pinjaman online ini. Jadi perlu ada pengaturan-pengaturan khusus mengenai perjanjian pinjam-minjam online untuk supaya melindungi masyarakat supaya tidak terjebak pada perjanjian-perjanjian pinjam-minjam online yang dilakukan dengan perusahaan yang ilegal. Nah, kemudian juga perlu adanya pengawasan mengenai pinjaman online yang dilakukan oleh OJK maupun oleh pemerintah yang bekerja sama dengan para pihak atau pelaku usaha dan bekerja sama juga dengan akademisi, bisa juga berbagai pihak lainnya dan dengan masyarakat. Jadi ada pengawasan secara terintegrasi yang merupakan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya, dan bisa juga dengan akademisi. Dan juga berkaitan dengan asas perjanjian, maka di sini harus dibuat dan dilaksanakan suatu perjanjian yang memenuhi asas-asas hukum perjanjian, pengaturan perjanjian, kemudian pembuatan, isi maupun pelaksanaan perjanjian. Nah, sebagai rekomendasi, maka bagi pembuat peraturan perundang-undangan, semoga bisa segera diatur secara khusus dalam suatu undang-undang mengenai perjanjian pinjam-meminjam secara online ini. Kemudian bagi perusahaan financial technology, seharusnya itu membuat perjanjian dengan berlandaskan Pancasila sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian juga bagi para pihak sebaiknya atau seharusnya melakukan atau melaksanakan perjanjian, membuat perjanjian, kemudian melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dan sangat memperhatikan asas-asas keseimbangan sini. Kemudian bagi pemerintah selalu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi masif dengan melibatkan berbagai pihak, baik akademisi, pelaku usaha, pemerintah maupun masyarakat. Kemudian bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan fintech, financial technology, memilih yang legal, yang terdaftar di OJK, yang memperoleh izin di OJK.
karena ini akan lebih memudahkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Perhatikan baik-baik perjanjian yang akan dibuat dengan perusahaan-perusahaan fintech. Jadi ketika mengadakan perjanjian pinjam-meminjam secara online, harus benar-benar berhati-hati, dilihat benar-benar bagaimana perjanjiannya, persyaratannya apa, kemudian pihaknya itu siapa. Jadi pemberi pinjaman itu, pemberi layanan pinjaman secara online itu siapa, perusahaannya seperti apa, itu harus benar-benar dilihat dengan baik-baik supaya nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian perjanjiannya itu juga harus dicermati baik-baik. Jangan hanya langsung percaya, langsung tanda tangan, tetapi diperhatikan baik-baik persyaratannya apa dan sebagainya, supaya nanti tidak akan menyesal di kemudian hari, tidak akan terjadi sengketa di kemudian hari. Itulah tadi hal-hal mengenai pinjaman online yang saat ini marak sekali pinjam-meminjam secara online di era digital ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya maupun sikap saya. Dan juga jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapat update video terbaru saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.